Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia, nomor absen 03 dengan NIM 2203055000003 dari kelas A Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas eh, Negeri Makassar. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas isu mutakhir gizi mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan serta 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Nah, langsung saja saya akan membahas pada bagian ke-1. Nah, pada bagian ke-1 yaitu adalah 4 fase dan perawatan, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Selanjutnya, nah, di sini perlu diketahui bahwa pemulihan anak gizi buruk itu cenderung memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun, layanan rawat inap itu bisa dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis, piting edema bilateral berkurang, dan nafsu makan baik. Piting edema itu adalah kondisi ketika menekan salah satu bagian tubuh dan biasanya cenderung ada yang tertinggal cekung atau lesung. Misalnya bisa dilihat pada gambar. Nah, sedangkan untuk pemulihan gizi itu bisa dilihat ketika berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan telah Z-score telah mencapai lebih dari -2 standar deviasi. Dan untuk lingkar lengan atasnya adalah lebih dari sama dengan 12,5 cm tanpa pitting edema bilateral dapat tetap dilanjutkan dengan rawat jalan di layanan rawat jalan bila tersedia. Bila tidak, pemulihan gizi juga dapat dilakukan di layanan rawat inap. Nah, untuk tata laksana gizi buruk itu akan terdiri dari 4 fase, di mana ada fase stabilisasi dan transisi yang memerlukan layanan rawat inap dan fase rehabilitasi itu pada layanan rawat jalan. Langsung saja kita akan bahas selanjutnya yaitu, nah, di sini yang pertama adalah fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi itu merupakan fase awal perawatan. Biasanya berlangsung 1 sampai 2 hari dan dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan bagaimana kondisi klinis anak. Di mana untuk pemantauannya itu bisa melalui tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan volume urin, serta berat badan. Di mana untuk TTV pada bayi itu bisa denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah fase transisi, di mana fase transisi itu merupakan peralihan dari fase sebelumnya ke, yaitu adalah fase stabilisasi ke fase selanjutnya, yaitu adalah fase rehabilitasi, di mana dilakukan peningkatan jumlah cairan dan konsistensi formula yang dilakukan secara perlahan-lahan agar sel-sel usus beradaptasi. Jadi, perlu ditekankan bahwa ini dilakukan secara perlahan untuk adanya beradaptasi, dengan tujuan untuk memberi kesempatan tubuh dalam beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Selanjutnya, selanjutnya adalah fase rehabilitasi. Nah, fase rehabilitasi merupakan eh, fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar dan biasanya dapat diberikan baik itu di layanan rawat jalan maupun rawat inap, di mana dilakukan pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100. F100 ini memang diformulasi khusus untuk balita gizi buruk dan biasanya dia itu sangat lengkap makronutriennya. Begitu pula dengan RUTF atau Ready to Use Therapeutic Food. Nah, di mana dia diberikan secara bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Biasanya fase ini tuh berlangsung selama 2 sampai 4 minggu dan untuk pemantauannya itu adalah mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Selanjutnya yaitu adalah fase terakhir.
Nah, fase terakhir itu adalah fase tindak lanjut. Nah, fase tindak lanjut ini adalah lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dari fase sebelumnya, di mana pemberian makanan itu bisa pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa disingkat sebagai PMTP. Nah, biasanya di sini ada contoh menu PMTP seperti bubur sumsum kacang hijau, bubur semur ayam dan sayuran, nasi tim kangkung tomat, bubur singkong, saus jeruk, maupun nasi tim kacang merah. Nah, di sini untuk bagian yang kedua yang akan saya jelaskan adalah 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, untuk langkah yang pertama adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, balita gizi buruk itu memiliki resiko terjadinya, sangat beresiko terjadinya hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar glukosa darah itu lebih rendah dari ambang batas normalnya atau lebih rendah dari nilai normalnya. Biasanya hipoglikemia itu kadar glukosa darah mencapai kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 miligram per desiliter. Di mana jika fasilitas setempat tidak memungkinkan adanya pemeriksaan kadar glukosa darah, itu semua balita yang gizi buruk dianggap atau diasumsikan mengalami hipoglikemia, di mana untuk tata laksananya bisa diberikan 50 ml larutan glukosa 10%. Caranya yaitu adalah bisa satu sendok teh munjung gula pasir dilarutkan ke dalam 50 ml air dan diberikan secara oral. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mencegah dan mengatasi hipotermia. Jadi hipotermia adalah kondisi ketika tubuh itu suhunya turun secara drastis, biasanya suhu alkisar kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, di mana ketika balita yang gizi buruk itu mengalami hipotermia, dibarengi dengan hipoglikemia, itu menjadi suatu tanda-tanda infeksi yang berat. Nah, biasanya kan kalau hipotermia pada umumnya itu bisa disebabkan karena adanya paparan suhu dari lingkungan luar yang sangat rendah. Sedangkan ini berbeda kasus pada balita gizi buruk. Balita gizi buruk dapat mengalami hipotermia karena mereka itu cadangan energinya sangat terbatas sehingga tidak mampu lagi untuk memproduksi panas dalam menormalkan suhu tubuhnya. Nah, sehingga cara mencegahnya itu dapat dilakukan dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Nah, perlu diketahui bahwa hipotermia ini harus segera dicegah karena bisa menyebabkan jantung dan sistem pernafasan mengalami kegagalan fungsi. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Nah, langkah ketiga adalah mencegah dan mengatasi dehidrasi. Dehidrasi ini sebenarnya sulit untuk ditegakkan diagnosisnya berdasarkan tanda maupun gejala klinis. Namun, balita gizi buruk dengan diare dan penurunan jumlah urin itu bisa diasumsikan atau bisa dianggap mengalami dehidrasi. Dehidrasi yang ringan itu dapat diberikan tata laksana terapi rehidrasi oral. Jika tidak bisa melalui oral, bisa diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi bisa diberikan larutan oralit, contohnya Rehydration Solution for Malnutrition atau Resomal, gula pasir, larutan elektrolit, atau mineral mix dan air, di mana pemberian oralit itu harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah sehingga tidak terjadi gagal ginjal. Dan gula diberikan itu untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia, serta larutan elektrolit itu diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral, seperti misalnya magnesium, cuprum, kalium, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah apabila anak diare itu bisa diberikan Resomal setiap kali diare dengan frekuensi untuk anak usia kurang dari 2 tahun 50 sampai 100 mili setiap kali diare dan untuk lebih dari sama dengan 2 tahun itu 100 sampai 200 mili setiap kali buang air besar. Nah, di sini ada cara membuat cairan Resomal. Di sini ada beberapa bahan, tetapi jika misalnya larutan mineral mix ini tidak ada, itu bisa diganti dengan mineral mix yang versi saset. Itu caranya adalah diencerkan satu saset mineral mix dilarutkan ke dalam air yang matang. Nah, itu bisa menjadi larutan elektrolit 20 mili. Sedangkan di sini juga ada cara membuat cairan Resomal bila larutan mineral mix tidak tersedia. Tapi perlu diketahui bahwa bahan-bahan seperti oralit, gula pasir, bubuk KCl ditambah dengan air untuk menjadi 400 mili itu tidak mengandung magnesium, zinc maupun cuprum sehingga harus diberikan MgSO4 dengan dosis 0,3 mili per kilogram berat badan
dengan maksimum pemberian 2 mili per hari. Di mana balita yang tidak gizi buruk juga harus diberikan zinc setiap kali diare dengan diagnosis untuk kurang dari 6 bulan itu bisa diberikan bisa diberikan setengah tablet per hari. Untuk yang lebih dari sama dengan 6 bulan bisa diberikan 1 tablet per hari. Selanjutnya yaitu adalah langkah keempat adalah memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi anak gizi buruk itu cenderung mengalami gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan mineral. Sehingga untuk tata laksananya bisa dilakukan atau diberikan mineral mix yang ditambah ke dalam formula WHO, bisa itu formula 75, formula 100 maupun cairan resomal. Nah, untuk tubuh anak gizi buruk ini biasanya dia tuh cenderung tinggi natrium tapi rendah kalium dibandingkan anak gizi normal. Nah, ini karena adanya kondisi ketidakseimbangan cairan, di mana karena ketidakseimbangan cairan, volume cairan di dalam tubuh itu menjadi rendah sehingga natrium lebih terkonsentrasi lebih tinggi, sedangkan kalium terbuang bersama dengan urin dan juga ketika diare. Nah, makanya pemberian cairan itu tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan harus mendapat tambahan kalium. Nah, di sini ada tata laksananya untuk mencegah gangguan elektrolit itu bisa diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam mineral mix, misalnya ditambah ke formula 75, formula 100 maupun cairan resomal. Dan digunakan juga larutan resomal untuk rehidrasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah langkah kelima, yaitu adalah mengobati infeksi. Tentu saja pasti anak gizi buruk itu sangat identik dengan namanya menderita berbagai jenis infeksi. Tetapi infeksinya ini tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri atau seperti pada umumnya kan gejala infeksi yang pada umumnya sering sekali terjadi itu adalah demam. Nah, di sini tidak ditemukan demam tersebut. Nah, di mana anak gizi buruk yang mengalami hipoglikemia dan hipotermia saja itu merupakan tanda dari infeksi berat. Tata laksananya bisa dua, bisa dengan pemberian antibiotika dengan spektrum luas, misalnya amoksisilin itu bisa diberikan 15 mg per kilogram berat badan di mana bisa diberikan melalui oral setiap 8 jam dalam waktu 5 hari. Sedangkan untuk yang kurang dari berat badannya kurang dari 3 kilogram itu bisa dengan pemberian 15 miligram per kilogram berat badan dalam setiap 12 jam dalam 5 hari. Nah, di mana bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika itu merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Bisa juga tata laksananya melalui imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi. Imunisasi bisa ditunda kalau balita keadaan shock. Dan imunisasi ini termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk itu diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Selanjutnya yaitu adalah fase keenam adalah memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Tentunya anak gizi buruk itu mengalami namanya defisiensi vitamin dan mineral atau defisiensi zat gizi mikro. Tapi perlu diketahui bahwa meskipun ada tanda ditemukan anemia, itu zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu adalah fase stabilisasi dan transisi, di mana zat besi ini baru boleh diberikan ketika nafsu makan sudah baik dan juga terjadi peningkatan berat badan. Karena jika zat besi ini diberikan terlalu dini, maka itu bisa memperberat terjadinya infeksi. Tetapi perlu juga diketahui bahwa balita gizi buruk yang sudah mendapatkan RUTF itu tidak perlu lagi diberikan namanya suplementasi zat gizi mikro karena sebenarnya telah terpenuhi dari pemberian RUTF ini, kecuali ada tanda-tanda klinis, misalnya KVA, kekurangan vitamin A pada mata, atau riwayat menderita campak 3 bulan terakhir. Nah, itu misalnya KVA bisa diberi suplementasi vitamin A dengan dosis tinggi sesuai umur. Nah, selanjutnya adalah langkah ketujuh, yaitu adalah memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana dilakukan pemberian makanan diberikan untuk anak gizi buruk yang dirawat di layanan rawat inap. Selanjutnya adalah langkah ke-8, yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Jadi fase rehabilitasi ini adalah fase terjadinya represi atau pemulihan. Tentunya untuk pemulihan itu kan dibutuhkan energi dan protein yang tinggi. Jadi pada fase ini, pada langkah ini itu membutuhkan energi dan protein. Bisa diberikan energinya yaitu 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari
Dan untuk proteinnya bisa 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan tentu saja bisa dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Selanjutnya yaitu adalah langkah ke-9, yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Jadi anak gizi buruk itu tentunya mengalami keterlambatan perkembangan mental dan perilaku, sehingga sangat diperlukan untuk keterlibatan keluarga, terutama adalah seorang ibu, itu dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Nah, tentunya orang tua juga perlu diberikan petunjuk untuk memberikan bagaimana stimulasi dari perkembangan anak dengan kasih sayang misalnya dengan bermain, bernyanyi, ataupun memberikan suasana menyenangkan. Sehingga stimulasi yang diberikan secara bertahap dan berkelanjutan ini sesuai umur terdapat 4 aspek kemampuan dasarnya yaitu adalah kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, dan kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Selanjutnya yaitu adalah fase terakhir. Maaf, maksud saya adalah selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu adalah langkah ke-10, yaitu adalah mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi persiapan untuk tindak lanjut di rumah itu sudah dilakukan sejak anak dirawat inap, bisa melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Nah, kriteria sembuh dari gizi buruk seperti yang dijelaskan di sebelumnya yaitu berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan, Z-skornya itu adalah lebih dari -2 standar deviasi, lingkar lengan atasnya lebih dari sama dengan 12,5 cm, dan tidak ada piting edema bilateral. Di mana ketika keluar dari rawat inap, balita itu tidak serta-merta langsung dilepas tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut. Tentunya dilakukan kontrol secara teratur setelah pulang. Bisa melalui 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, dan 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Dan selanjutnya itu akan dianjurkan juga melengkapi dengan imunisasi dasar atau ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.